Mari kita tundukkan kepala kita, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk satu kali lagi kami bisa mendengar sebuah materi yang sekiranya bisa membangun iman kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong hamba-Mu yang menyampaikan materi, Tuhan juga yang menolong rekan-rekan yang hari ini akan mendengarkan materi. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, saya bersyukur ya, hari ini saya kembali lagi diminta tolong sama Kosi J untuk membawakan sebuah materi yang topiknya menarik banget. Saya yakin pasti menarik bagi yang berada dalam situasi kadang-kadang lonely begitu ya. Jadi topik hari ini, sebentar saya lihat chat. Oke, selamat menghayati jomblo ya. Jadi topik hari ini adalah loneliness ya rekan-rekan ya. Bagus banget quote-nya begitu ya. Ketika si dewasa tetap dilumpuhkan oleh badai rasa sepi, asmarakah solusinya? Nah, nanti kita akan sama-sama melihat dari pemaparan hari ini, bagaimana kira-kira apa yang dikatakan tentang loneliness ini secara lebih dalam. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat pertama-tama ini dulu nih. Oke, what you see is what you need. Nah, saya minta tolong rekan-rekan melihat apa yang rekan-rekan lihat pertama kali di tulisan ini. Kata apa yang rekan-rekan pertama kali lihat? Silakan tuliskan di chat. Coba saya mau lihat beberapa respon. Setidaknya mungkin 10 atau karena ada 21 yang hadir mungkin 15. Silakan tulis di sini apa yang dilihat. Kata yang bermakna, ya. Jangan ini salah ini, bukan kata yang bermakna, rekan-rekan. Seperti support, ya, thank you Kosi J. Community ya, self love. Rata. Pakai bahasa Inggris. Kata yang bermakna pakai bahasa Inggris ya, rekan-rekan ya. Di situ ada banyak sekali kata yang bermakna. Ya, boundaries. Oke. Vacation, ya, good. OMG, nggak singkatan sih. Nggak singkatan. Sulit ya. Oke, time. Ada lagi barangkali yang melihat? Unity, care, iya, self love, community. Oke, thank you. Saya berharap saya blur saudara ya, nggak apa-apa Kadian. Ya, saya berharap rekan-rekan bisa melihat cukup banyak sebenarnya ya, karena ada banyak kata yang tersembunyi. Jadi ini hanya untuk refresh aja supaya kita juga bisa konsen. Nah, saya akan kasih lihat. Oke, ini. Bentar. Oke, jadi kata-katanya ini rekan-rekan. Ada time off, ada vacation. Tadi time itu kurang off sebenarnya. Ada lagi sampingnya off ya. Ada vacation, ada self care, ada boundaries, promotion, self love, respect, rise, community and support. Coba teman-teman dan rekan-rekan melihat, betul nggak yang tadi teman-teman lihat itu ada di situ. Kalau tidak ada berarti teman-teman mungkin sedang memikirkan hal yang lain begitu ya kalau tidak ada. Seharusnya ada di sebelah kanan yang saya sediakan begitu ya. Jadi permainan ini sangat sederhana. Kira-kira apa yang kita lihat pertama kali itu yang menarik begitu buat kita, itu yang mencuri perhatian kita dan konon katanya itu juga yang kita butuhkan. Ya pasti semua orang membutuhkan ini ya, time off, vacation dan sebagainya. Begitu. Oke, tidak berlama-lama, itu hanya refreshing supaya kita tidak terlalu stres di depan-depan ngomongin loneliness ya. Nanti kita bisa merasa lonely begitu. Oke, saya akan mulai dari faktanya rekan-rekan. Jadi faktanya 60% orang yang berusia 18 sampai 34 tahun, saya yakin rekan-rekan berada di usia ini ya. Kalau lebih hanya sedikit, kalau kurang kayaknya nggak ada begitu ya. Berkisar di usia ini ya, saya anggap kira-kira seperti itu ya. 60% orang yang berusia 18 sampai 34 tahun itu merasakan loneliness. Jadi hasil penelitian menunjukkan data yang sedemikian rupa. Dan kemudian fakta yang kedua, loneliness tidak dipengaruhi oleh kemampuan bersosialisasi. Nah, rekan-rekan mungkin ketika saya mengatakan loneliness tidak dipengaruhi oleh kemampuan bersosialisasi, rekan-rekan mungkin akan berpikir, ah masa sih? Bukannya kalau yang bisa bersosialisasi itu kemungkinannya nggak lonely ya? Kalau bisa bersosialisasi kan mestinya merasa punya banyak teman. Kenapa mesti merasa lonely? Nah, namun kondisi loneliness itu perasaan lonely itu ternyata tidak selalu dipengaruhi oleh adanya kehadiran orang lain.
Jadi bisa lonely meski dalam keramaian, meski punya teman, dan bisa tidak lonely meski sendirian. Ya. Jadi betul-betul menarik begitu ya. Maka kemampuan bersosialisasi itu tidak mempengaruhi. Sebenarnya tidak membuat orang merasa semata-mata jadi tidak lonely karena bisa punya teman begitu ya. Tidak seperti itu. Kemudian lonely dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar bisa lonely ternyata. Saya masuk di slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentu kita harus tahu pengertian lonely dulu. Jadi sebenarnya apa itu lonely? Ternyata loneliness merupakan kondisi seseorang sampai pada kesadaran yang menyakitkan rekan-rekan. Yaitu bahwa ia kurang memiliki relasi yang dekat dan berarti dengan orang lain. Jadi bukan cuman, kan kadang-kadang mungkin kita melihatnya nggak punya teman begitu ya. Bukan hanya seperti itu, tapi dia kurang memiliki relasi yang dekat dan berarti dengan orang lain. Kita akan masuk lebih jauh lagi. Tandanya, kurang bisa menceritakan pengalamannya dengan jujur kepada orang-orang tertentu ya tentunya ya, orang-orang yang dekat begitu. Dia kurang bisa terbuka. Kemudian dia tidak mampu mempertahankan level kedekatan atau relasi yang diinginkan sehingga mengalami emotional isolation. Jadi dia rasanya merasa kurang deep emotional attachment-nya. Dia merasanya kok kayaknya cuma bisa ngomong hal-hal yang fenomena aja, hal-hal yang sifatnya kulit, hal-hal yang sifatnya permukaan. Dan selain itu dia juga merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan, dia merasa ditolak, tidak dimengerti dan tidak berharga dalam relasi itu. Kita akan masuk lebih jauh. Lalu kapan biasanya seseorang mengalami loneliness? Ternyata loneliness itu sebenarnya bisa dialami di sepanjang kehidupan ya. Namun umumnya, nih rekan-rekan, loneliness itu biasanya hanya dialami pada masa tertentu, seperti misalnya pada saat weekend, pada saat liburan, pada saat hari khusus, misalnya ulang tahun orang yang kita sayang, atau ulang tahun kita, begitu ya. Atau anniversary kalau yang sudah menikah, atau anniversary orang tua kita, begitu ya. Atau pada saat menghadapi kematian atau menderita sakit. Biasanya itu sakit yang berkaitan dengan terminal ill ya, misalnya itu ya menderita sakit kanker, menderita sakit kronis tertentu begitu. Nah, itu bisa sangat berpotensi mengalami loneliness. Dan loneliness merupakan one of the most universal sources of human suffering. Jadi betul-betul membuat menderita, betul-betul membuat seseorang merasa menyedihkan sampai segitunya. Nah, lalu bagaimana dengan solitude? Ya, pasti saya yakin rekan-rekan tahu ya, ada yang namanya loneliness, ada yang namanya solitude ya rekan-rekan. Solitude itu maksudnya ya dia memang dengan sengaja menarik diri dari orang lain. Itu tentu berbeda dengan loneliness yang involuntary ya, yang tidak disengaja. Jadi tidak disengaja dan tidak bisa dikontrol. Ketika seseorang mengalami loneliness tentu tidak dengan disengaja ya, dia mengalami loneliness. Tapi yang namanya solitude maksudnya itu menarik diri, misalkan untuk berdoa, menarik diri untuk retret, itu sifatnya sengaja. Disengaja untuk menarik diri dari ya lingkungan, dari orang-orang. Dan solitude itu biasanya bisa dikontrol. Jadi kita bisa mulainya itu bisa kita atur, dan berhentinya juga bisa kita atur. Beda dengan loneliness yang kita nggak bisa kontrol, kapan mau berhenti, kapan mau mulai. Kadang-kadang begitu sangat susah, begitu sangat menguasai kondisi kita. Kemudian loneliness itu cenderung bersifat negatif, jadi cenderung sifatnya itu menyedihkan, membuat individu atau membuat kita itu menjadi stres. Sementara solitude itu sifatnya positif, membuat kita menjadi refreshing ya. Kalau ada yang suka misalnya pergi sendiri jalan-jalan atau nonton bioskop sendiri begitu. Nah, itu bukan loneliness. Itu dia sedang memang refreshing, pergi sendiri. Memang dia sedang membutuhkan waktu itu. Jadi dinikmati, menyenangkan. Tentunya berbeda dengan loneliness. Nah, kita sudah melihat loneliness itu bukan solitude ya. Beda begitu. Jadi kita sambil mengenali apakah yang selama ini kita kira loneliness jangan-jangan bukan solitude, atau yang kita kira solitude ternyata loneliness begitu ya. Nah, penyebab loneliness kita harus masuk ke dalam penyebab loneliness supaya kita bisa lihat secara lebih besar ya, lebih utuh begitu. Ternyata loneliness disebabkan oleh berbagai masalah. Di sini saya pakai beberapa lah ya, beberapa yang saya lihat ini kemungkinan besar relate dengan kehidupan kita tentunya rekan-rekan dan kita semua di tempat ini gitu. Pertama, masalah sosial. Nah, teknologi, masalah sosial itu meliputi teknologi.
Teknologi itu membuat dunia semakin impersonal. Jadi kayaknya itu nggak pribadi begitu ya, relasinya itu nggak personal touch begitu. Jadi teknologi membuat dunia semakin impersonal sehingga manusia itu semakin terasa tidak dibutuhkan lagi. Dan mobilitas yang tinggi juga membuat kesempatan berelasi jadi semakin kecil, rekan-rekan. Banyak orang yang berpergian ke sana ke sini, banyak sekali kesibukan, perpindahan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi membuat kesempatan untuk menjalin relasi yang dekat, menjalin relasi yang ada intimasi di dalamnya itu kayaknya semakin kecil, semakin sulit, semakin susah. Bahkan hasil penelitian di Amerika menunjukkan penurunan close friend, penurunan teman dekat ya, dari 3 pada tahun 1985 itu jadi 2 pada tahun 2011. Maka sekarang menjalin close relationship, menjalin relasi yang dekat begitu ya, itu bukan hal yang mudah. Sehingga loneliness itu jadi terus semakin kronis. Loneliness jadi terus semakin menjadi isu bagi sebagian besar orang. Kemudian yang kedua, masalah perkembangan. Masalah perkembangan ini lebih ke bicara semasa kita kecil begitu ya, semasa kita kecil, kita kadang-kadang mungkin menyadari begitu ya, ketika kita kecil mungkin kita kurang attachment, kita kurang bonding sama orang tua kita. Nah, itu bikin kita tuh merasa tidak aman, itu membuat kita merasa insecure. Kita nggak ada relasi yang dekat sama orang tua kita nggak ada keterbukaan untuk menyampaikan perasaan kita. Jadi kita nggak terbiasa berkomunikasi, mengembangkan komunikasi, memberitahu apa yang kita rasakan. Bagaimana kalau kita mau menjalin relasi yang dekat, sementara kita sendiri kesulitan untuk mengembangkan komunikasi dengan orang sekitar kita, karena kita merasa tidak aman, karena kita merasa insecure, begitu. Jadi masalah perkembangan juga ternyata jadi penyebab loneliness. Kemudian masalah psikologis, ini misalnya ya low self esteem, seseorang dengan perasaan dirinya itu melihat dirinya itu rendah, pandangan terhadap dirinya itu rendah, tidak pede begitu ya. Kemudian seseorang yang insecure atau seseorang yang independen, merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, atau seseorang yang kompetitif, menganggap semua orang musuh, menganggap semua orang saingannya. Atau orang-orang dengan posesif, tidak mengizinkan orang terdekat untuk berelasi dengan orang lain. Atau orang-orang dengan demanding, yang memaksakan orang lain untuk memenuhi syarat-syaratnya jika ingin berelasi dengan dia. Atau orang-orang yang hostile, cenderung agresif, cenderung ngomong kata-kata yang tidak enak, bisa mudah menyakiti orang lain. Nah, masalah-masalah ini mungkin kita sadari, mungkin tidak. Nah, itu yang kadang-kadang juga bisa membuat kita loneliness. Masuk lebih jauh. Nah, berikutnya, selain masalah yang tadi, juga ada yang dinamakan masalah situasional. Misalnya, ketika kita mengalami grieving, orang yang kita cintai meninggal, begitu ya. Tentu itu juga akan membuat kita merasa lonely. Kita akan merasa ditinggal, kesepian. Atau ketika kita menjadi orang asing di sebuah tempat ya, misalnya ketika kita pergi ke sebuah kota begitu ya, jadi studi begitu ya, jadi orang asing di situ, atau ketika kita tinggal sendiri, misalnya ngekos atau jauh dari orang tua, kadang-kadang itu membuat kita lonely. Jadi itu dinamakan masalah situasional, situasi saat kita mengalami lonely, situasi saat ini ketika kita mengalami lonely. Atau bisa juga karena masalah spiritual. Dosa yang membuat manusia tidak datang kepada Allah, tetapi kepada hal-hal negatif. Harusnya manusia cari Allah, tapi manusia enggan mencari Allah ya, enakan cari yang lain. Dan intimasi dengan Allah itu berubah, jadi misunderstanding, jadi defensiveness, jadi blaming, jadi power struggle. Harusnya dekat dengan Allah, harusnya bisa menyampaikan apa yang dirasakan kepada Allah, tapi itu semua berubah. Bukan jadi hal baik itu, tapi malah jadi hal-hal negatif, malah jadi hal-hal yang sifatnya kita menyerang Allah, begitu. Itu juga yang menyebabkan loneliness. Saya akan masuk lebih jauh. Nah, sekarang saya akan bicara tentang loneliness pada dewasa muda, karena kita semua di sini konteksnya, saya percaya kita semua masuk sebenarnya pada usia kira-kira dewasa muda ya, rekan-rekan. Jadi menurut Erikson ini orang yang memang mempelopori gitu ya psikologi perkembangan begitu. Dia bicara banyak tentang tahapan perkembangan secara psikososial. Jadi Erikson ini mengatakan bahwa setiap orang itu punya tugas perkembangan yang berbeda di setiap tahapan hidupnya, rekan-rekan. Jadi baik saya punya anak umur 2,5 tahun sekarang, anak saya namanya Luther. Nah, Luther itu punya tugas perkembangannya yang tentu berbeda dengan saya. Usia Luther
tentu tugas perkembangannya bukan harus menjalin relasi yang intim, bukan. Usia Luther mungkin tugas perkembangannya masih yang bagaimana dia bisa mempercayai saya sebagai seorang mami, bagaimana dia bisa inisiatif. Mungkin kisaran tugas perkembangannya seperti itu. Bagaimana dia bisa mandiri melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, tapi pada tahap dewasa muda, tahapan kita ya, kira-kira usia 18 atau sampai 40 tahun, ya kira-kira lebih dikit lah, masih oke begitu ya. Individu itu sudah matang secara seksual, rekan-rekan. Dan memiliki tugas perkembangan yang utama, yaitu menjalin relasi yang di dalamnya terdapat kedekatan atau intimasi. Jadi kalau dia tidak berhasil begitu ya, tidak berhasil menjalin relasi yang di dalamnya terdapat kedekatan atau intimasi, misalnya dia kurang peka, misalnya dia sulit membangun kedekatan dengan orang lain gitu ya, karena satu dan lain hal, karena isu pribadi, orang itu akan menjadi lebih sering terisolasi secara emosi. Memang sudah seperti itu. Maksudnya memang dari awal memang usia tahapan dewasa muda, tugas perkembangan individu itu, si dewasa muda itu, dia perlu mencari relasi atau membangun ya, lebih tepat membangun relasi yang di dalamnya itu memang ada kedekatan. Memang sudah seperti itu. Jadi pasti biasanya memasuki usia 18 tahun, memasuki usia 19 tahun gitu ya. Orang-orang udah kayak mulai cari pacar begitu. Ya, udah mulai kayaknya seolah-olah nanti kalau usianya lebih tua dikit kapan nikah, ya seolah-olah seperti itu begitu ya. Kenapa? Karena memang usia tahap dewasa muda ini, individu itu udah matang seksualitasnya. Gitu. Tapi itu kan tidak serta-merta kita dengan gegabah ya. Tidak serta-merta kita langsung memutuskan, wah saya di usia segitu, pantas banget nih, pantas banget, berarti saya mesti kawin. Ya kan tidak seperti itu ya. Gitu. Ada hal-hal juga yang kita pertimbangkan, ada hal-hal juga yang kita lihat. Oke, lalu apakah berpacaran dapat mengatasi loneliness? Ya, tadi saya sempat singgung ya, kalau usia dewasa muda kita memang tugas perkembangan itu menjalin relasi yang di dalamnya ada kedekatan atau intimasi begitu ya. Jadi apa pacaran bisa mengatasi loneliness? Nah, saya akan bilang bahwa relasi berpacaran yang di dalamnya individu bisa menjalin dan mempertahankan kedekatan emosi begitu ya, serta menceritakan pengalaman hidupnya dengan jujur, itu dapat membuat individu merasa mendapat dukungan untuk mengatasi perasaan loneliness. Bapak Ibu, rekan-rekan harap menggarisbawahi statement mendapat dukungan untuk mengatasi perasaan loneliness. Namun pertama-tama kita harus memahami bahwa individu yang berpacaran perlu memiliki kematangan emosional dan spiritual. Ya, rekan-rekan pasti, saya yakin rekan-rekan di sini pasti memahami maksud saya ya. Agar kita bisa mengambil keputusan dan menyikapi berbagai permasalahan dalam berpacaran dengan tepat. Oleh sebab itu, sebelum pacaran, individu perlu memiliki strategi terlebih dahulu untuk mengatasi loneliness-nya. Jadi, kita tidak semata-mata menyerahkan penanganan loneliness kita pada pasangan atau relasi berpacaran. Bukan seperti itu maksudnya. Memang kalau kita punya relasi yang isinya itu bisa ada kedekatan, bisa ada intimasi, tentu itu akan mendukung kita untuk kita bisa mengatasi loneliness. Tapi bukan berarti kita bilang relasi berpacaran ini untuk mengatasi loneliness kita. Semata-mata tujuannya seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tidak bisa kalau dikatakan berpacaran mengatasi loneliness begitu ya, secara langsung konteksnya tujuan utama pacaran mengatasi loneliness, tentu tidak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Oke, saya akan next lagi. Lalu apakah loneliness menjadi tanda bahwa seseorang sudah waktunya memikirkan pernikahan? Oke, saya sebenarnya pas memikirkan jawaban begitu ya dari pertanyaan ini, saya agak berpikir begitu ya. Saya mengutip statement Pak Yakub ya, Pak Yakub Susabda dalam bukunya Konseling Pranikah. Beliau mengatakan bahwa melalui pernikahan manusia mengalami makna terdalam dari hubungan interpersonal. Makna terdalam Bapak Ibu yang dimaksud di sini adalah di mana seseorang itu merasa hubungan dengan sesamanya itu mencapai puncak ya, mencapai puncak intimasi, mencapai puncak kedekatan. Dan itu menurut Pak Yakub Susabda itu bisa diperoleh melalui pernikahan. Begitu. Namun loneliness bukanlah tanda seseorang harus menikah. Karena tujuan menikah bukan mengatasi loneliness. Sama seperti berpacaran, tujuan utamanya bukan mengatasi loneliness. Dan individu akan kecewa dengan pernikahannya apabila tujuan menikah hanya mengatasi loneliness.
Menikah bukan untuk mengatasi loneliness. Menikah untuk mengalami pertumbuhan. Ini menurut Pak Yakub Susabda. Karena melalui pernikahan individu dipaksa bertumbuh menjadi semakin dewasa. Bagaimana bisa bertumbuh semakin dewasa ya, bertumbuh semakin jadi matang begitu ya, jadi semakin mature kalau masih dalam tanda kutip berpikir bahwa pernikahan ini hanya untuk mengatasi loneliness. Begitu. Bagaimana bisa? Sementara akan banyak tantangan, akan banyak rintangan di depan mata yang harus dihadapi bersama dengan kesepakatan bersama, dengan banyak diskusi. Bagaimana kalau masih fokus kepada loneliness yang dialami? Saya rasa itu akan sangat sulit untuk bertumbuh. Maka tujuan pernikahan jadi tidak tercapai. Oke, saya akan masuk lebih jauh lagi. Lalu, apakah berani tampil apa adanya dapat mengurangi perasaan loneliness? Misalnya ya, seseorang seseorang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang begitu ya, ketika dia di gereja, dia misalkan mau tampil apa adanya begitu, dan dia mau ngomong kalau dia itu seorang pecandu obat-obatan begitu ya. Apakah ketika dia apakah ketika dia bisa menyampaikan kalau dirinya itu seorang pecandu, memberitahu kelemahannya, itu dapat mengurangi perasaan loneliness dia? Nah, saya akan jawab, sebenarnya individu yang bisa menceritakan pengalamannya dengan jujur cenderung lebih mudah menjalin kedekatan dengan orang yang dipercaya. Tentu ya, kita sama-sama tahu dan pernah dengar pasti ada moto keterbukaan itu kan awal dari pemulihan ya, dalam tanda kutip begitu ya. Jadi memang kalau kita bisa terbuka, kita bisa dengan jujur menceritakan pengalaman, kelemahan kita, tentu orang itu bisa jadi lebih deep, lebih dalam ya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa tidak semua orang bisa terima kita apa adanya ya. Betul ya rekan-rekan, betul ya Bapak Ibu ya. Tidak semua orang bisa menerima kita apa adanya. Dan penolakan dari lingkungan itu juga bisa membuat kita merasa kesepian, juga bisa membuat kita merasa loneliness. Dan tampil apa adanya itu tidak disarankan jika semata-mata ditujukan untuk menyuburkan kebiasaan atau perilaku negatif seseorang. Misalnya, seseorang yang ketergantungan obat-obatan terlarang, dia tampil apa adanya dalam pemikiran, dia mau terus melakukan itu begitu ya. Jadi saya ngomong saya pecandu narkoba supaya orang-orang oke aja kalau saya pecandu narkoba dan saya bisa meneruskan kecanduan saya begitu ya. Jadi kan saya tidak main kucing-kucingan, saya tidak sembunyi-sembunyi begitu. Jadi tampil adanya semata-mata ditujukan untuk menyuburkan perilaku negatif individu itu. Nah, itu tidak disarankan, tidak dibenarkan. Malah itu tidak sehat dan itu salah. Jadi tampil adanya tentu bisa membuat orang jadi mudah menjalin kedekatan. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kita harus bicarakan case by case. Apakah loneliness dapat meningkatkan hasrat seksual yang sulit dikontrol? Nah, saya yakin pasti rekan-rekan di sini punya pengalaman ya, yang mungkin pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri yang sedikit banyak berkaitan dengan pertanyaan ini begitu ya. Sebenarnya hasrat seksual yang sulit dikontrol itu berkaitan erat dengan kecanduan ya, Bapak Ibu ya. Misalnya kecanduan pornografi, kecanduan masturbasi begitu. Dan individu yang mengalami loneliness itu lebih beresiko mengalami kecanduan karena dia nggak punya relasi intim sama orang lain. Jadi dia nggak tahu bagaimana caranya itu bisa deep begitu ya, sehingga dia mencari kesenangan dengan ya barangkali dia masturbasi, barangkali dia nonton pornografi, dia jadi mendapatkan kesenangan. Lalu, bolehkah mencari kesenangan melalui masturbasi saat mengalami loneliness? Nah, ini saya akan jawab dengan dua sisi ya. Yang pertama mungkin saya akan jawab secara psikologi begitu ya. Secara psikologi kalau Bapak Ibu melihat banyak hasil penelitian, bahkan terbaru ya saya melihat Kompas juga menuliskan bahwa masturbasi itu merupakan hal yang sehat ya, karena mengurangi depresi begitu. Jadi kalau secara psikologi mereka melihat boleh saja, tentu saja boleh mencari kesenangan melalui masturbasi saat mengalami loneliness. Kenapa? Karena masturbasi itu dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan mental kita, bisa membuat kita jadi lebih tidak cemas, bisa membuat kita jadi lebih happy, banyak hormon-hormon yang menghasilkan kebahagiaan juga keluar saat masturbasi begitu. Jadi psikologi menganggap boleh-boleh aja. Dan ternyata kebutuhan seksual yang mungkin tidak selalu bisa dipenuhi, misalnya seseorang dengan kondisi ada di penjara begitu ya, atau seseorang yang lajang, atau seseorang yang pasangannya meninggal dunia begitu. Tentu saja kebutuhan seksualnya tidak bisa terpenuhi ya. Maka masturbasi ini menjadi cara yang efektif, yang dianggap efektif dan
boleh aja dilakukan secara psikologi. Bahkan disebutkan orang-orang yang tidak setuju itu orang-orang zaman dulu gitu ya, orang-orang zaman Victoria gitu. Nah, orang-orang zaman sekarang setuju. Dan saya lupa, sekitar 60 atau 70% orang juga masturbasi setiap harinya. Jadi nggak apa-apa, oke aja. Nah, tapi menurut saya secara pribadi, saya melihat bahwa masturbasi itu seringkali menghasilkan guilty ya. Saya melihat bahwa masturbasi itu sering membuat hati nurani kita bereaksi negatif begitu. Yang saya tahu sebagai orang percaya, Roh Kudus itu ada di hati nurani saya begitu ya. Ketika kita melakukan hal yang buruk, tentunya Roh Kudus melalui hati nurani itu menyampaikan begitu ya, menyampaikan sesuatu kepada kita begitu. Dan tentunya saya pribadi tidak setuju dengan masturbasi saat mengalami loneliness. Begitu. Dan saya tahu bahwa Tuhan merancang seks itu untuk pernikahan yang kudus begitu ya. Jadi seks itu dilakukan dengan pasangan, bukan dengan diri sendiri. Seks itu harus dilakukan dalam konteks pernikahan, bukan dengan diri sendiri begitu. Bukan dengan memainkan klitoris, bukan dengan memainkan alat kelamin, penis dan sebagainya, testis, bukan seperti itu begitu. Tapi dilakukan bersama pasangan kita yang ada di dalam Tuhan. Nah, itu yang saya tahu dan yang saya percaya dan yang saya anggap sehat. Jadi, saya tetap menyarankan bahwa ketika kita mengalami loneliness, kan semua orang tentunya bisa ya mengalami loneliness ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sehat, kita tidak melakukan hal-hal yang seperti ya masturbasi untuk menangani rasa loneliness kita. Nanti kita akan lihat lebih jauh, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya loneliness kita bisa tertangani. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke situ, kita mau lihat efek loneliness. Jadi loneliness itu sendiri jika tidak ditangani, itu bisa membuat seseorang merasa depresi, yang pada akhirnya ya bisa ada keinginan buat bunuh diri, pemikiran buat bunuh diri, kemudian juga muncul tingkah laku negatif, ya seperti tadi saya bilang, kecanduan, salah satunya ya alkohol, obat-obatan terlarang, seks, dan sebagainya. Kemudian juga loneliness membuat seseorang mengalami masalah fisik, menjadi memiliki tekanan darah yang tinggi, kemudian potensi penyakit jantung jadi lebih tinggi. Itu yang dialami oleh orang-orang yang mengalami loneliness dalam jangka panjang dan tidak tertangani. Lalu bagaimana cara kita mengatasi loneliness? Yang pertama, ini saya buat beberapa tips ya Bapak Ibu ya. Berharap ini bisa diterapkan begitu ya karena praktis. Tapi tentu kalau sudah mengalami loneliness dalam tahap tertentu, kita perlu mengunjungi profesional ya, kita perlu mendatangi profesional. Yang pertama kita harus menerima bahwa loneliness itu merupakan perasaan yang normal karena setiap orang bisa mengalaminya dan tidak bisa menolaknya begitu saja. Jadi kita tahu loneliness juga bukan perasaan yang kayak aib banget lah begitu ya. Terima saja, akui saja. Semua orang juga bisa mengalami loneliness. Bukan hanya kita, bukan hanya saya. Kita. Yang kedua, kita harus kenal penyebabnya. Jadi penyebabnya itu faktor masa lalu atau kondisi masa kini yang tidak terhindarkan. Maksudnya faktor masa lalu adalah salah satunya misalnya kita dibesarkan oleh orang tua yang sibuk, kita sering ditinggal, kita kadang-kadang jadi merasa tidak aman, merasa insecure, kita jadi lonely begitu ya. Terus atau masa kecil kita pernah dibully. Nah, itu pengalaman masa lalu yang membuat kita seringkali jadi lonely. Membuat kita jadi takut buat menjalin relasi yang deep dengan orang lain. Atau kondisi masa kini yang tidak terhindarkan. Kondisi masa kini yang tidak terhindarkan seperti apa? Misalnya pekerjaan kita terlalu banyak sekali. Sampai kita tidak ada waktu, tidak sempat untuk menjalin close relationship, untuk menjalin hubungan yang dekat begitu ya. Atau kita dalam kondisi misalkan lajang, atau kita tinggal sendiri. Ya, kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu tidak terhindarkan ya, kondisi masa kini yang tidak terhindarkan, sehingga kadang-kadang kita mengalami lonely. It's okay, nggak apa-apa. Yang ketiga, mengatasi loneliness juga bisa dilakukan dengan kita mencari bantuan profesional. Jadi tenaga profesional itu akan menolong mengatasi loneliness yang kita alami hingga ke akar permasalahannya. Apakah karena self-esteem? Apakah karena dulu pola asuh masa lalu? Apakah karena banyak hal? Jadi sampai ke akar, bukan hanya simptomnya. Misalnya simptomnya, kita mengalami loneliness, kita jadi mengurung diri, menarik diri, itu simptomnya. Tapi apa yang membuat kita mengalami loneliness, akar permasalahannya, tentu kita harus pergi ke profesional. Supaya kita tahu sebenarnya apa. Apa akar dari saya mengalami loneliness ini. Nah, nanti tenaga profesional seperti konselor, psikolog, itu akan membantu.
membantu kita untuk mengenali sebenarnya apa akar permasalahan loneliness yang kita rasakan. Kemudian kita juga bisa mengatasi loneliness tahapan yang berikutnya dengan correction and developing. Kita terima realita hidup kita yang tadi, yang pertama itu, kita berusaha bangkit dan ubah yang bisa kita ubah. Kita belajar keterampilan sosial dan mengembangkan self-esteem. Keterampilan sosial ini bukan hanya kemampuan bersosialisasi yang pertama saya sudah sebutkan ya, tapi keterampilan sosial ini bagaimana kita bisa menjalin dan mempertahankan relasi yang dekat. Relasi yang di dalamnya mengandung intimasi. Dan kita belajar berani mengambil resiko dengan keluar dari zona nyaman kita. Tadinya kita mungkin nggak suka nih, kita kayaknya kok takut ya kalau jalin hubungan yang dekat itu kita takut dikecewakan, kita takut ditinggal, kita ingat dulu mama papa kita juga sering ninggalin kita takut orang-orang nanti komentar buruk sama kita, mungkin kita udah merasakan itu semua. Nah, kita harus berani mengatasi dan coba keluar dari zona nyaman kita. Coba berusaha bagaimana caranya mengatur strategi untuk kita bisa jalin relasi yang deep dengan orang sekitar kita. Dan kemudian yang terakhir, kita bisa evaluasi pertumbuhan spiritual kita. Jangan-jangan ketika kita mengalami loneliness itu karena relasi kita dengan Tuhan yang sudah sangat jauh, yang tidak pernah di-maintain. Dan kita bisa mengevaluasi juga, apa sih sebenarnya yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya melalui kondisi yang saya alami saat ini. Apa sih sebenarnya yang saya perlu kembangkan, yang saya perlu pelajari lagi. Begitu. Oke. Nah, yang terakhir, ya Bapak Ibu, saya yakin setiap orang itu memiliki situasi hidup yang berbeda-beda ya, dan kita hanya perlu introspeksi diri kita, Bapak Ibu, gitu ya rekan-rekan. Jadi kita juga nggak usah nuding orang lain begitu ya. Dia yang mengalami lonely, dia yang mengalami kesepian sehingga mencari pacar terus-terusan. Kita nggak perlu kayak gitu ya. Tiap orang punya kondisi yang unik ya. Sehingga kita hanya perlu lihat sebenarnya apa yang dikembangkan, apa yang harus kita usahakan supaya kita jadi lebih baik kita. Oke, saya sudah selesai. Kemudian ini sharing kelompok. Jadi kita akan sharing tentang 4 hal ini. Yang pertama, situasi apa yang paling sering membuatmu merasa lonely? Kemudian, apakah menurutmu asmara adalah solusi dari loneliness-mu? Jika tidak, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi loneliness-mu? Kemudian yang ketiga, bagaimana mengendalikan nafsu seksual? Misalnya keinginan masturbasi, atau keinginan nonton video porno, atau keinginan untuk berhubungan seksual dengan bukan pasangan yang sah begitu ya, saat kita mengalami loneliness. Dan bagaimana menurutmu dengan masturbasi saat lonely? Begitu. Saya yakin kita semua pasti punya pandangan yang berbeda ya, rekan-rekan ya. Begitu. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Kosi J. Silakan Kosi J. Teman-teman, sebagaimana teman-teman tahu, RLFN ini ditujukan supaya kita punya momen sharing dan reflektif, begitu ya. Akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya soal loneliness, tetapi sesi tanya jawabnya itu akan terjadi setelah kita sharing. Jadi sekarang saya akan bagi ke dalam breakout rooms dengan harapan semakin kecil kelompoknya, semakin bisa kita terbuka dan semakin bisa kita akhirnya menemukan solusi yang lebih tepat untuk loneliness kita masing-masing. Masing-masing breakout room itu akan ada isinya 5-6 orang, dan saya akan bagi per gender, wanita dengan wanita, pria dengan pria, begitu ya. Baik, sebentar. Oke. Jadi bagi couples gitu ya, yang masuknya dua orang satu akun Zoom, tolong segera pindah buru-buru masuk ke kamar masing-masing, lalu login dengan akun Zoom yang lain, begitu ya. Silakan segera gitu ya. Bagaimana aku bisa dipisahkan, Muse? Alah, nggak boleh pisah sebentar. Masuk lewat handphone siapa? Ayo. Karena kita akan baginya per gender ya. Gitu. Enggak apa korek dosa rahasianya apa ya. Enggak ada begitu. Baik, sudah. Oh, jangan kelompokin aku sama Bang Onggi ya. Itu siapa yang ngomong? Gue kelompokin sih bener gak yang ngomong? Jangan Sudah. astaga. Udah gue bagi itu ya. Sudah saya bagi
ketika sedang ini ya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa ya. Baik, sekali lagi bagi yang couple sebisa mungkin kalau bisa jangan masuknya pisah begitu ya. Tadi ada Abra sama Gaby, ada Koren sama Kayul, silahkan diberikan waktu. Oke, kalau udah dikasih waktu sampai jam 9 maksimal, atau kalau memang seru banget 9.10 boleh lah ya. 9.10 kita balik lagi, lalu kita akan tanya jawab kalau teman-teman mau bertanya gitu ya. Biasanya di sharing kelompok itu ada banyak pertanyaan yang muncul, lalu kita akan penutup. Baik. Oke, izinkan saya sebentar, sorry. Izinkan saya stop recording dulu.